Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi di channel Adi Lubis Cahon. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan kali ini saya akan membagikan video tentang berternak sapi dengan cara tradisional, yaitu dengan cara digembalakan di areal perkebunan kelapa sawit. Disinilah teman-teman daerah saya, tepatnya di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Ribuan hektar hamparan perkebunan kelapa sawit milik dari warga setempat menjadikan keuntungan besar bagi para peternak sapi. Dari ribuan hektar luasan perkebunan ini, para peternak dapat menggembalakan sapi-sapinya di areal perkebunan ini. Dengan didukung adanya perkebunan yang luas ini, para peternak sapi mayoritas memilih berternak sapi dengan cara digembalakan di areal perkebunan kelapa sawit. Cara berternak seperti ini mereka pilih karena dinilai sangat menguntungkan dengan alasan dapat lebih banyak menghemat biaya operasionalnya, terutama dalam hal pemberian pakan. Karena yang namanya usaha ternak hewan, biaya yang paling besar adalah biaya penyediaan pakan. Selain menghemat pakan, juga menghemat biaya perawatan kandang. Para peternak tidak lagi mencari rumput untuk memenuhi kebutuhan makan hewan ternaknya. Para peternak cukup melepas liarkan sapi-sapinya di areal perkebunan kelapa sawit agar sapi-sapi tersebut dengan sendirinya mencari rumput untuk dimakan. Para peternak hanya memantau, mengawasi, dan mengarahkan sapi-sapi mereka untuk mencari rumput. Ternak sapi dengan cara digembalakan seperti ini, biaya yang paling ditekankan adalah biaya bahan bakar minyak karena lokasi yang jauh dari rumah serta sapi yang selalu berpindah-pindah tempat. Peternak harus menggunakan kendaraan bermotor untuk memudahkan kegiatan menggembala sapi mereka. Pada umumnya peternak di sini memilih jenis sapi lokal atau sapi Bali untuk diternakkan karena jenis sapi tersebut dinilai lebih tahan terhadap penyakit dan mudah beradaptasi dengan lingkungan dan cuaca, dan juga mempunyai kualitas karkas yang cukup bagus. Cara hidup jenis sapi Bali mempunyai kebiasaan hidup dengan cara bergerombol atau berkoloni, jadi lebih memudahkan peternak untuk menggembalakan sapi tersebut. Selain itu, jenis sapi lokal atau sapi Bali lebih terjangkau harganya dibandingkan jenis sapi unggul atau sapi-sapi impor. Dan metode yang dilakukan peternak di sini adalah metode pengembangbiakan, tidak hanya sebatas penggemukan saja. Karena harganya yang terjangkau untuk peternak yang mempunyai modal terbatas di kalangan menengah ke bawah, jenis sapi ini menjadi pilihan untuk diternakkan. Bahkan di daerah saya ini, bagi yang tidak mempunyai modal pun bisa berternak sapi dengan cara bermitra dengan orang yang mempunyai modal dengan sistem bagi hasil, atau yang biasa disebut di sini yaitu sistem menggaduh.
Keuntungan lainnya, sapi yang digembalakan di areal perkebunan juga membantu menyuplai pupuk yang dihasilkan dari kotoran sapi, dan juga mengurangi penggunaan pestisida pada tanaman sawit, karena sapi juga bisa menekan laju pertumbuhan gulma yang mengganggu tanaman kelapa sawit. Jadi bisa dibilang antara sapi dan sawit itu saling menguntungkan. Bahkan di daerah-daerah lain juga sudah banyak perusahaan yang menjadikan kelapa sawit yang terintegrasi dengan sapi. Keuntungan yang lain, di daerah saya ini sebagian yang berternak sapi juga merupakan pemilik dari kebun tersebut. Jadi dari kebun sawit tidak hanya menghasilkan produksi sawit saja, dari kebun tersebut juga bisa mendapatkan hasil dari ternak sapi yang ada di kebun tersebut. Jadi kalau menurut saya, kesimpulannya, dengan adanya ternak sapi yang digembalakan di areal kebun sawit, selain memberikan manfaat bagi tanaman sawit, juga bisa meningkatkan perekonomian masyarakat. Nah, itulah tadi teman-teman sedikit cerita tentang cara berternak sapi di daerah saya. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Bagi teman-teman yang belum, saya mohon dukungannya agar channel ini bisa terus berkembang. Silahkan tekan tombol subscribe dan jangan lupa hidupkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Sekian, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.